Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumboko Yusantoso, NIM 18087330. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang buku dari Bompa. Langsung saja. Beberapa tahun terakhir kinerja atlet mengalami kemajuan yang drastis. Pembinaan atlet telah lebih canggih sebagai bentuk yang diterima dari spesialisasi olahraga dan ilmu olahraga. Sebagian besar sumber pengalaman dan penelitian yang meningkatkan efek dari latihan. Seorang pelatih yang baik adalah pelatih yang membangun dari proses. Pelatih harus mengevaluasi semua umpan balik, informasi dan proses latihan yang memenuhi kreativitas atlet dengan berkualitas. Agar program-program yang direncanakan dengan baik, pelatih membutuhkan bantuan ilmiah dalam rangka memastikan bahwa program yang akan didasarkan pada evaluasi objektif. Informasi yang dikumpulkan dari proses pelatihan meliputi fisiologis, biokimia, psikologi, sosial, dan juga informasi metodologi. Pendekatan informasi yang tersedia dari setiap ilmu pengetahuan akan membuat pelatih lebih mahir dalam usaha melatih. Sebuah program latihan harus dirancang dengan mempertimbangkan usia peserta. Kesuksesan tergantung pada sebagian kualitas dan kemampuan individu atlet yang terlibat. Pertimbangan pemilihan atlet: tidak semua atlet memiliki kemampuan fisiologis untuk menjadi juara kelas dunia. Bab mengacu pada metodologi pengembangan kemampuan biomotor atau kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas, dan koordinasi. Akan membantu pelatih dalam memilih metode optimal pelatihan. Sebuah program latihan juga perlu periodisasi, regenerasi, dan pemulihan. Hal ini membuat faktor yang diperlukan untuk memastikan kinerja atlet baik-baik saja. Tujuan latihan dalam hal fisiologi adalah untuk meningkatkan sistem tubuh dan fungsi tubuh dalam rangka mengoptimalkan kinerja atlet. Dalam rangka meningkatkan kinerja atlet, ruang lingkup utama pelatih meningkatkan kapasitas, keterampilan, kemampuan, serta mengembangkan sifat-sifat psikologisnya yang kuat. Latihan di atas segalanya adalah sistematis, durasi panjang, progresif, dan individual. Komunikasi antara atlet dan pelatih diperlukan untuk rencana apapun. Program jangka pendek atau jangka panjang, tujuan dan prosedur harus ditetapkan untuk mencapai tujuan sebelum latihan dimulai. Tujuan latihan ada 7, yaitu pembangun fisik multilateral, meningkatkan daya tahan umum, meningkatkan kekuatan umum, lanjut mengembangkan kecepatan, meningkatkan fleksibilitas umum yang diperlukan untuk melakukan sebagian besar gerakan. 2. Membangun spesifik olahraga, mengembangkan dan meningkatkan kondisi fisik khusus terutama yang dibutuhkan oleh atlet olahragawan. Faktor teknis, mengembangkan kapasitas teknis untuk melakukan semua tindakan dengan benar. Teknik didasarkan pada kinerja yang rasional dan ekonomis. 4. Faktor taktis, memperluas taktik optimal dan variasi dalam kemampuan atlet. 5. Aspek psikologis, pelatihan psikologis juga meningkatkan disiplin, kekuatan, kemampuan, kepercayaan diri, dan keberanian.
6. Tim kemampuan. Pembentukan harmoni antar tingkat anggota tim dengan cara menceritakan masing-masing atlet individu dengan kebutuhan tim. 7. Faktor kesehatan. Kesehatan adalah sangat penting. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin atau berkala. Selanjutnya, bagian awal program harus mengembangkan dasar fungsional pelatih dan kemudian bergerak ke arah mencapai tujuan tertentu olahraga. Misalnya, menurut Ozolin 1971 menunjukkan bahwa pada pertama harus mengembangkan daya tahan umum, diikuti daya tahan anaerobik. Selanjutnya, klasifikasi keterampilan dan olahraga. Keterampilan dilakukan dalam olahraga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok latihan, yaitu siklik, asiklik, dan asiklik. Gabungan. 1. Siklik termasuk olahraga seperti berjalan, berlari, ski lintas negara, speed skating, berenang, mendayung, bersepeda, dan kayak kano. Selanjutnya, asiklik terdiri dari olahraga seperti menembak, menempatkan, diskus, melempar, paling senam, dan keterampilan olahraga tim. Selanjutnya, gabungan. Dari hasil kombinasi siklik, gerakan diikuti oleh gerakan asiklik. Ini mencakup semua peristiwa jumping di trek dan lapangan. Pemahaman pelatih dari klasifikasi di atas dan karakteristik masing-masing keterampilan memainkan peran penting dalam memilih metode pengajaran. Selanjutnya, tindakan motorik sukarela atlet adalah dari ansabel kompleks otot kontarik kontraksi yang dapat dilakukan di bawah kondisi dinamis atau statis yang melibatkan tingkat tertentu kekuatan, kecepatan, daya tahan, koordinasi, dan amplitude. Gansleman dan Swinford 1970 membagi semua olahraga menjadi 7 kelompok. 1. Menyempurnakan koordinasi dan bentuk keterampilan. 2. Mencapai kecepatan unggul dalam keterampilan siklik. 3. Menyempurnakan kekuatan dan kecepatan keterampilan. 4. Menyempurnakan keterampilan dilakukan dalam kontes dengan lawan. 5. Menyempurnakan pelaksanaan sasaran yang berbeda perjalanan. 6. Menyempurnakan aktivitas sistem saraf di bawah tekanan dan fisik yang rendah keterlibatan. 7. Olahraga gabungan. Selanjutnya, sebuah sistem olahraga nasional harus mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi kondisi iklim dan penekanan dari orang-orang olahraga, khususnya bagi para peserta. Anaknya yang dibutuhkan untuk manfaat dari fisik umum. Instruksi serta untuk melakukan tempat di sebagian besar olahraga yang terakhir mengacu pada penekanan di tempat pada trek dan lapangan untuk manfaat dari mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan di sebagian besar olahraga seperti berlari, melompat, dan melempar. Selanjutnya, organisasi dan unit kompetitif. Pengetahuan pelatih dan kepribadian, fasilitas dan peralatan kinerja atlet, temuan dari ilmu, pengetahuan, warisan, kompetisi, kemampuan atlet, dan motivasi. Kualitas pelatih tidak tergantung pada satu faktor tunggal. Pelatih melainkan pada banyak faktor yang cukup sering tidak diperhatikan oleh pelatih, dan hanya dengan cara apapun dapat mempengaruhi kinerja atlet.
Dalam sistem masing-masing individu memiliki tempat sendiri dan sebuah pelatih melalui bakatnya.